Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 7 SMP. Dalam video ini kita akan mempelajari materi bab 1 bilangan part 1 tentang mengenal bilangan bulat. Bersama dengan saya Bu Ratna Prabawati, SPD. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini, dengan menyimak dan memahami video pembelajaran ini diharapkan peserta didik yang pertama memahami jenis-jenis bilangan, yang kedua memahami bilangan bulat, yang ketiga memahami letak bilangan bulat pada garis bilangan, dan yang keempat memahami hubungan antara dua bilangan bulat. Dari keempat materi ini sebenarnya kalian sudah mendapatkan ketika kalian masih berada di sekolah dasar. Hanya saja pada video ini Bu Ratna ingin mengulas kembali secara singkat materi yang sudah pernah disampaikan oleh guru kalian. Subbab materi yang akan disampaikan dalam video ini yang pertama yaitu tentang mengenal bilangan, yang kedua tentang bilangan bulat, yang ketiga tentang garis bilangan, dan yang keempat tentang hubungan dua bilangan bulat. Materi yang pertama yaitu mengenal bilangan. Apakah itu bilangan? Coba kalian bayangkan terlebih dahulu apabila kalian belum mengenal tentang bilangan. Tentu untuk menjelaskan beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari akan mengalami kesulitan. Contoh simpelnya, untuk menentukan sekarang tanggal berapa, untuk menentukan berapa berat dari buah anggur yang kita beli di supermarket, atau mungkin untuk menentukan berapa bagian yang harus kita berikan kepada anggota keluarga kita dari kue tart yang kita beli. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kita sekarang bisa menjawab hari ini tanggal 25 Februari 2021. Atau mungkin kita bisa menjawab berat dari buah anggur yang dibeli di supermarket yaitu 0,67 kg. Atau mungkin bagian yang kita berikan kepada salah satu anggota keluarga kita yaitu 1/4 bagian dari kue tar yang kita beli. Nah, dari bilangan yang Bu Ratna lingkari ini, kita bisa mengatakan dengan mudah saat ini karena kalian sudah mempelajari tentang konsep bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam penghitungan dan pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka. Berikutnya adalah jenis-jenis bilangan. Bilangan yang akan Bu Ratna sajikan pada slide ini merupakan jenis-jenis bilangan yang akan kalian pelajari semasa kalian duduk di bangku SMP. Tapi khusus di kelas 7 SMP ini hanya beberapa bilangan yang akan disampaikan atau diajarkan. Nah, untuk bilangan yang paling sederhana, yang pertama yaitu bilangan asli dengan simbol huruf N besar dan garis double pada tengahnya. Bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Sehingga bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya ada bilangan bulat dengan simbol huruf Z besar. Bilangan bulat ini merupakan gabungan dari bilangan cacah dan juga angka negatifnya. 0 di sini bukan merupakan bilangan positif dan juga bukan merupakan bilangan negatif. Berikutnya ada bilangan rasional yang disimbolkan dengan huruf Q besar. Bilangan rasional ini biasanya kalian kenal dengan bilangan pecahan, yang mana bentuk umumnya yaitu A per B, yang mana A dan B anggota dari bilangan bulat. Di sini ada contohnya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan desimal 0,25. Kenapa bisa masuk bilangan rasional? Karena 0,25 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi pecahan yaitu 1/4. Demikian pula dengan bilangan desimal yang belakangnya berulang seperti 0,3333, 0,6666, dan seterusnya. Ini juga bisa diubah menjadi pecahan
yaitu 1/3, 2/3, dan seterusnya. Kemudian ada akar dari 16, ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu sama dengan 4/1, yang mana bisa kita sederhanakan sama dengan 4. Berikutnya ada bilangan irasional. Dari namanya saja, ini tentu sudah kita kenal sebagai kebalikan dari bilangan rasional. Bila bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk atau disusun menjadi seperti bilangan pecahan A per B, maka bilangan irasional ini adalah bilangan-bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya bilangan pi. Kita mengetahuinya pi 3,14. Padahal pi ini nilainya panjang, yaitu 3,141596 sekian. Nah, nilai pi ini tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan, sehingga pi masuk ke dalam bilangan irasional. Kemudian ada akar 3. Akar 3 juga tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan, karena nilai dari angka 3 itu berupa desimal yang tidak beraturan, 1,732 sekian. Nah, seluruh bilangan ini masuk ke dalam anggota bilangan real atau bilangan nyata. Kenapa harus ada bilangan nyata? Berarti ada bilangan tidak nyata. Ya, benar, ada bilangan tidak nyata, tapi bilangan tidak nyata ini akan kalian pelajari di jenjang sekolah berikutnya, tidak di jenjang SMP. Materi yang kedua yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat, coba perhatikan gambar yang tertera pada layar kalian. Seseorang berdiri di atas lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik 0. Garis pada petak di depannya ia beri angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika ia maju 4 langkah ke depan, ia berdiri di angka plus 4. Nah, ini maju 1, 2, 3, 4. Arahnya ke kanan. Ini dia beri angka plus 4. Selanjutnya jika ia mundur 2 langkah ke belakang, dari plus 4 tadi dia mundur 2 langkah ke belakang, 1, 2, ke kiri, ia berdiri di angka plus 2. Lalu ia mundur lagi 3 langkah ke belakang, 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya adalah berdiri di angka berapakah ia sekarang? Di angka berapa pulakah ia berdiri jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang? Nah, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, ini dia berdiri di angka berapa? Kemudian bila dia mundur 1 angka lagi, dia berdiri di angka berapa? Jadi perhatikan bahwa posisi 4 langkah ke depan dari titik 0 dinyatakan dengan plus 4. Demikian pula posisi 2 langkah ke depan dinyatakan dengan plus 2. Oleh karena itu, posisi 1 langkah ke belakang dari angka 0 dinyatakan dengan negatif 1. Adapun posisi 2 langkah ke belakang dari titik 0 dinyatakan dengan negatif 2. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Materi yang ketiga yaitu bilangan bulat pada garis bilangan. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, di sini ada contoh garis bilangan. Berikutnya dari angka 1 ke kanan ini dinamakan dengan bilangan bulat positif. Dari angka negatif 1 ke kiri ini dinamakan bilangan bulat negatif. Dan di antara bilangan negatif 1 dan angka 1 ada angka 0 yang merupakan bilangan integer 0.
Jadi 0 ini bukan positif dan juga bukan negatif. Konsep pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan maka nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri letak suatu bilangan maka nilainya semakin kecil. Bisa kalian lihat di sini, 2 lebih besar dari 1. Tetapi jika ada negatifnya, negatif 2 itu nilainya lebih kecil dari negatif 1 karena letaknya berada di sebelah kiri dari negatif 1. Ini yang akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, yang terakhir hubungan antara dua bilangan bulat. Masih sama menggunakan garis bilangan, perhatikan garis bilangan di atas. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa semakin ke kanan letak sebuah bilangan, maka nilainya semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap P, Q, anggota bilangan bulat berlaku. Yang pertama, jika letak P di sebelah kanan dari Q, maka P lebih besar dari Q. Yang kedua, jika letak P di sebelah kiri dari Q, maka P lebih kecil dari Q. Quotes of the day. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. By Nelson Mandela. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat untuk sesama. Amin. Bila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya di Google Classroom kalian, atau mungkin bisa DM Instagram akun Bu Ratna dengan akun @ratnaps2229, atau mungkin bisa ditanyakan melalui grup WA guru mapel kalian. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.